kalau kasarnya dari HD ke 4K itu secara ukuran 4 kali lipat. 4 kali lipat. Jadi semuanya harus 4 kali lipat. Betul, dan sudah walaupun tidak tercetus berapa nominalnya ya, tapi sudah tergambar berapa. Jadi, ya, dan juga dari sisi peralatan juga kita ada diuntungkan karena kan sebelum gitu, dulu sebelum kita di restorasi, kita itu di dunia periklanan. Jadi dunia periklanan itu dulu melakukan pembuatan iklan, syutingnya menggunakan seluloid. Jadi sebagian dari peralatan untuk scanning seluloid dan itu memang sudah ada. Sudah ada. Kalau mulainya dari nol itu sulit gitu. Sulit gitu kalau untuk restorasi. Tantangan yang paling besar sebenarnya apa sih Pak dalam restorasi film itu? Kesabaran sih. Kesabaran ya. Kesabaran itu yang paling berat karena ya itu filmnya rusak, kita coba mau benerin kan nggak ketemu-temu gitu. Karena ya mungkin materi sumber untuk merestorasi terbatas dan memang sulit gitu. Nah itu ada beberapa bagian tuh yang kita sampai sebulan lebih muter-muter di bagian hanya di bagian itu gitu. Benar-benar benar-benar hilang ya. gitu. Oke, nah ini kalau setelah Tiga Darah, kira-kira ada bocoran film apa yang akan direstorasi atau sedang direstorasi? Ada film yang kalau yang untuk dari materi video itu kita selalu ada. Dan ada beberapa orang memang yang punya koleksi juga meminta, jadi kita selalu ada. Nah tapi untuk yang di bioskop nanti gitu, kita ada beberapa film, cuman prioritas kita adalah film yang di bawah tahun 70-an gitu. 60, 50 karena ya mereka paling rusak dan paling banyak tidak ditonton. Jadi kita benar-benar nggak tahu sejarahnya kan, jadi kita. Nah ini dia, jadi mudah-mudahan bisa langsung ditonton ya setelah ini, masyarakat mungkin generasi yang tadinya tidak tahu sama sekali bisa langsung menyaksikan di bioskop-bioskop kesayangan Anda ya. Baik, terima kasih untuk kehadirannya, sukses terus dan semoga makin banyak film dan aset bangsa yang terselamatkan. Baik pemirsa, kita masih punya banyak informasi menarik lainnya, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya pemirsa, kembali lagi di Halo Indonesia. Desa Bulu Awar di Deli Serdang, Sumatera Utara memiliki potensi tanaman aren yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Sumatera Utara. Ya, walau masih terkendala masalah pemasaran, namun komitmen masyarakat untuk mengoptimalkan keberadaan tanaman ini diharapkan mampu memaksimalkan produksi aren di desa tersebut. Hampir 80% mata pencarian warga desa Bulu Awar, Deli Serdang berprofesi sebagai petani aren. Wilayah ini sudah lama menjadi sentra penghasil gula aren di Sumatera Utara. Sebelumnya, masyarakat di desa ini tidak menyadari potensi tanaman aren yang tumbuh subur di tempat tinggal mereka. Hingga Ake Laras, seorang pendamping kelompok swadaya masyarakat di bidang pertanian, memberikan pemahaman tentang potensi tanaman di Bulu Wareh sejak 18 tahun yang lalu. Aren itu memang sebenarnya bagus sekali ya, karena saya menggelutin itulah saya menggeluti aren 95 itu, karena kehidupannya itu kan dari aren. Mereka buat tua, nah mereka membuat gula merah, itu juga keluarkan itu yang saya lihat. Loh, kenapa nggak kita lakukan ini gitu? Nah, oleh karena itu kita buat kelompok, tapi wajibnya itu nanamnya ya untuk dukungan alam lah ya, penghijauan itu tanaman keras, tapi yang itu kalau bisa saya utamakan itu yang untuk kebutuhan dunia. Hal yang masih menjadi kendala adalah faktor pemasaran, karena masih tergantung pada pesanan saja. Penyebabnya adalah keterbatasan tempat produksi untuk memaksimalkan proses produksi aren. Namun, setelah dibangunnya rumah produksi, masyarakat setempat berharap akan mampu meningkatkan hasil produksinya. Pemasarannya lah, pemasarannya, terus gimana cara pembuatan pengemasannya supaya lebih bagus dia produknya. Kita kelompok ingin
ada binaan dari pemerintah supaya gimana caranya pemasarannya lebih bagus, pembuatan gula semutnya lebih bersih, kan itu. Pemanfaatan tanaman aren untuk kesejahteraan masyarakat setempat harus senantiasa dijaga. Hal ini memerlukan komitmen bersama agar masyarakat desa dapat mengembangkan potensi tanaman aren untuk jangka waktu yang panjang. Tim Liputan DAI TV. Nah, Dika, kalau kita pergi ke pesta pernikahan seperti itu ya, kita suka melihat ada buah-buahan yang dibentuk atau dipahat menjadi beraneka ragam bentuk. Salah satunya adalah bentuk hewan. Wow, ini menarik sekali ya. Tapi Betul pastinya sekali. untuk bisa mendesain sesuatu atau membuat buah menjadi bentuk hewan beraneka-ragam. perlu ketekunan dan juga kreativitas. Dan di Jakarta nih ada komunitas para pelaku fruit carving, di mana di komunitas ini mereka berbagi pengetahuan dan informasi mengenai cara-cara mengukir buah. Penasaran seperti apa? Ya. Ini dia liputannya. Permisi, halo, selamat pagi. Boleh gabung nggak nih aku? Boleh. Permisi ya. Ini kayaknya seru banget, lagi pada ngapain sih? Kita lagi ada kegiatan fruit carving ya. Fruit carving, oke. Jadi bisa dijelaskan Mas Wets, sebenarnya fruit carving ini tuh apa sih? Fruit carving adalah seni ukir buah ya. Kita setiap ini ada perkumpulannya selalu di sini. Namanya? Namanya komunitas kita Indonesian Fruit Carving. Indonesia Fruit Carving. Oke, sebelum mengetahui lebih lanjut nih tentang Ya. Indonesian Fruit Carving ini sendiri, boleh nggak sih saya ikutan belajar? Oh silakan, Gimana nih? hati-hati ya. Indonesian Fruit Carving atau IFC adalah komunitas yang mewadahi seniman-seniman pengukir buah yang berasal dari berbagai profesi, mulai dari koki, bartender, hingga ibu rumah tangga. Indonesian Fruit Carving dibentuk pada 25 Juni 2015 oleh seorang chef muda Wets Sinoda bersama dengan temannya Rabani Art. Mereka mendirikan IFC dengan tujuan mengumpulkan seniman-seniman pengukir buah di Indonesia untuk saling menjalin relasi, menyalurkan hobi bersama, dan bertukar ilmu tentang teknik-teknik membuat fruit carving. Awalnya, anggota IFC hanya 5 orang saja. Namun sekarang, anggota IFC sudah berkembang menjadi 3.000-an orang yang tersebar di Jakarta, Medan, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, hingga Pontianak. 70% dari anggota IFC adalah orang-orang yang bekerja di bidang kuliner. Mereka yang aktif dalam kegiatan komunitas biasa berkumpul 1 kali dalam sebulan di base camp IFC yang terletak di Tebet, Jakarta Selatan. Selain berkumpul, mereka juga mengikuti berbagai macam kompetisi fruit carving, bekerja sama dengan sekolah-sekolah pariwisata untuk memberikan pengenalan dan pelatihan fruit carving, serta membuat event kompetisi fruit carving. Wets Sinoda menyampaikan, tidak perlu peralatan khusus untuk membuat karya seni dari buah-buahan ini. Hanya bermodalkan 1 buah pisau runcing saja, kita sudah bisa belajar membuat fruit carving. Kurang maju pegang pisaunya. Harapan saya nggak luka kok buat seluruh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya Indonesia Fruit Carving ini kita lebih maju dan lebih dikenal di masyarakat Indonesia, khususnya umumnya ke luar negeri. Pemirsa, dibutuhkan tingkat ketelitian dan kesabaran yang tinggi untuk membuat karya yang bagus dari seni mengukir buah atau fruit carving ini. Dari Jakarta Selatan, Gabriela Angelita, Gunadi, DAI TV. Iya, seru sekali ya kegiatan mereka dan hasilnya juga beragam dan sangat-sangat cantik gitu ya. Nah itu dia, dan ternyata memang backgroundnya tidak hanya semuanya dari yang berprofesi kuliner, tapi juga banyak karena memang ini berangkatnya dari hobi. Nah apabila pemirsa juga berminat terhadap, juga bisa ya berarti betul ya? sekali terhadap fruit carving ini, kita akan saksikan dalam tayangan berikut ini. Fruit carving adalah seni mengukir buah-buahan yang dapat dijadikan hiasan atau pajangan untuk mempercantik suatu hidangan. Karya fruit carving dapat kita temui di acara-acara seperti resepsi pernikahan, pesta ulang tahun, dan juga acara lainnya. Buah-buahan yang biasa digunakan untuk membuat seni fruit carving adalah buah-buahan dengan tekstur yang pas, tidak terlalu keras, dan tidak terlalu lembek, sehingga mudah untuk diukir atau dibentuk. Di Indonesia, fruit carving sedang mulai dikenal dan dikembangkan. Seni fruit carving juga mulai diminati oleh orang-orang dari berbagai profesi, seperti Anur Mukorobin, seorang juru masak di sebuah restoran di Jakarta. Ia sudah menekuni fruit carving sejak tahun 2014 dan berhasil memenangkan berbagai perlombaan.
Di antaranya Sail Interfood 2016 dan Salon Kulineri 2017. Ya, karena saya berpikir fruit carving itu penting untuk dunia kuliner dan di dunia seni. Harapannya ya semoga Indonesian food carving semakin maju, banyak dikenal oleh masyarakat dan mencapai taraf internasional. Begitu pula dengan Joko Yuwono yang sehari-hari bekerja sebagai seorang bartender di salah satu hotel di Jakarta. Dirinya mulai belajar fruit carving sejak kuliah pada tahun 2013. Ia berhasil memenangkan medali emas di Sail Interfood dan medali perak dalam kompetisi Salon Kuliner 2017. Harapannya sekarang saya di bartender, jadi pengen kembali ke jalur yang benar. Jadi sekarang pengen lagi kembali ke kitchen. Jadi harapannya sih suatu saat jadi seniman di kitchen artist atau ya lebih menekuni dunia fruit carving ini. Berbeda dengan Anur dan Joko, Ari Permatasari, seorang ibu rumah tangga yang pada awalnya belajar fruit carving karena tuntutan menghias tumpeng. Setelah menekuni fruit carving, ibu dua anak ini pun menyukai dan mulai menjadikan seni ukir buah sebagai salah satu hobinya. Bahkan ia pun juga turut memenangkan berbagai kompetisi. Salah satunya adalah juara 2 dalam Interfood 2016. Sebenarnya kalau fruit carving itu kita senang dulu gitu ya kan. Kan rata kelamaan susah gitu kan, tapi kalau kita udah bisa sesuatu tuh kayaknya seneng banget gitu. Nah dari situ saya seneng lama-lama bisa bikin pertama bikin bunga, lama-lama nanti bikin apa, ikan, karakter, itu yang buat saya semangat bisa jadi sesuatu gitu. Harapan saya semoga fruit carving ini semakin dikenal luas dan kelompok IFC Jakarta atau seluruh Indonesia itu semakin lebih kompak seperti saudara gitu. Walaupun dari 3 profesi yang berbeda, mereka merasakan manfaat yang sama dari belajar fruit carving, seperti melatih imajinasi, menambah kesabaran, serta mendapatkan banyak teman-teman dari komunitas yang saling memberikan dukungan kepada sesama carvinger. Gabriela Angelita, Kunadi, DAI TV. Selanjutnya kami hadirkan perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia. Ya pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Esok hari kami akan kembali tentunya dengan beragam informasi menarik lainnya. Jangan lupa untuk follow Twitter dan Instagram kami di @haloindo.itv. Akhir kata, saya Astia Dika. Dan saya Novan itu mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.